Yo bos, duduk. Tinggal di mana bos? Saya di Tuh situ. Tinggal di mana bos? Saya di Deplu Pondok Aren, Oke, Jakarta. Jakarta. Sehari-harinya apa bos? Saya sekarang ini di konsultan, boleh bilang kalau kerennya konsultan, ininya maklar Pak. Kalau orang bilang kerennya konsultan, tapi sebenarnya maklar. Oh, makalar apa? Saya ngurusin proyek, ngurusin izin-izin untuk bangunan-bangunan gedung di Jakarta, dari IMB sampai SLF. Dari IMB sampai SLF, sertifikat layak fungsi. sertifikat Untuk layak hotel, fungsi. fungsi. Iya, terus kayak hotel-hotel, apartemen, lalu bangunan-bangunan mall gitu, itu pasti harus SLF. Nah, terus juga saya ngurusin izin-izin untuk tambang Pak, IU, MODI gitu ya, untuk tambang Luar kota. luar kota. Gitu. Nah, dulu kami pernah buka usaha, tapi ditipu orang. Usahanya apa? Usahanya lebih ke developer sih sebetulnya. Developernya saya bikin kawasan-kawasan kuliner Pak di Jakarta, memanfaatkan Kayak Kemang. aset-aset Pemda, betul. Kayak yang sekarang kalau yang di ini Kuningan, Brojonegoro. ya, yang Jalan Tamrin Pak, Tamrin. Tamrin 10, samping Hotel Sari Pasifik, itu saya mulai dari perencanaan sampai ngebangun. Oh. Tapi sekarang terpaksa ditutup karena mau dibikin stasiun MRT, Oh. gitu. Nah itu Itu yang modalin siapa bos? Kayak bangun gitu. Lo nyari modal sendiri apa modal pribadi apa partner apa join? Kayak bikin yang kawasan-kawasan gitu. Kan musim bangun ada betul, modal. sebagian sendiri, sebagian minjem. Pas waktu itu habis kita bangun, rame sekali Pak Haji, sampai setiap hari itu bisa sampai ya sampai 90-100 juta gitu Omset. omset. Terus COVID langsung unlock gitu. Nah semenjak COVID itu kita agak berat lah, sampai akhirnya kan ya istilahnya nggak boleh ngumpul-ngumpul, nggak boleh apa gitu. Sedangkan Lu dari muda umur 20 tahun sampai usia 50 tahunan pernah kerja di pemerintahan apa enggak? jadi kalau secara resmi enggak Pak Haji, Oh enggak. tapi secara apa ya, konsultan saya dari DKI, di DKI itu dari zaman Pak Sutioso, dari tahun 2001 sampai sekarang masih Berarti di luar di pemerintahan. luar pemerintahan. Ya, channelnya orang pemerintahan. Orang pemerintahan. Channelnya. Benar Pak Haji. Ya. Itu Dari muda. dari muda. Sekarang umur berapa? 58 Pak Haji. Oh, berarti lahiran tahun 67. 67. 67. Anak berapa? Anak 4. Yang pertama apa? 5, satu dari istri yang satu lagi, tapi udah enggak gitu. Yang pertama apa kegiatannya anaknya? Tadinya kerja sama orang, terus karena saya bikin usaha, saya pikir saya udah tua, saya pengen ngajak anak saya. Oh, 58 udah tua. Saya pikir begitu Pak Haji, karena Oh, kan di iya, iya. DKI ini 5 kalau- berapa? 58. Ya, 55. siap. 56. Ini kita udah Lolita, Bos. Kecuali kameramen itu Jelita. Kita Lolita. Jadi kalau di DKI itu, kalau mukanya saya lagi, lu lagi, orang juga bosan. Sehingga saya coba mengedepankan anak saya. Kebetulan dia ikut nih. Tapi tadi dia senang, katanya habis lihat sapi, terus ditawarin lihat si bolong. Di atas. Saya telepon-telepon, dari tadi nggak bisa. Udah. Jadi yang pertama laki perempuan. Pertama laki-laki. Nomor 2. 2, 3, 4 perempuan. Oke. Jadi dari istri yang pertama anaknya berapa? 4. Dari istri yang pertama, Iya. anaknya 4. Iya. Dari istri yang kedua, 1. 1. Iya. Jadi sekarang lu tinggal sama istri yang pertama apa istri Yang pertama, kedua? Pak Haji. Yang kedua, jadi memang sudah komitmen, udah selesai, anak lahir saya ekekahin apa, terus kita pisah karena kecelakaan Pak Haji.
Oh iya iya iya. Ya kecelakaan. Tapi Emang nggak ada jembatan penyeberangan? waktu itu nggak ada Pak Haji. Aduh. Pakai itu. Alhamdulillah Pak Haji, makanya di sini saya juga dulu kan Itu udah nanya Pak. angkat sini angkat sini. Sini bos, duduk sini. Samping papahnya. Ini duduk. Sebelah. Jadi dulu itu Pak Haji, alhamdulillah waktu semenjak saya Sini duduk. angkat sini kan samping ayah. Setelah ya saya habis SMA, saya diajak ayah saya kerja di agraria. Kebetulan ayah saya agraria Pak Haji, kepala agraria dulu. Dulu namanya Agraria. Agraria. Dekat Blok M. Betul, sampai sekarang masih Pak Haji, cuma sekarangnya BPN. BPN. Betul. ATR. ATR BPN. Dulu Agraria. Betul Pak Haji. Saya sempat Zaman kerja kita di kecil Agraria, dulu. Jawa Tengah di Semarang Pak Haji. Terus nggak betah. Berarti lo SMA di mana? SMA di Tomang Pak Haji. Tomang. Iya. SMA berapa? SMA 23. Oh 23. Iya Pak Haji. Gue SMA 5. Oh. Jakarta Pusat, Sumur Batu. Iya iya tahu Pak Haji. Iya iya. Nah, singkat cerita saya tuh memang senangnya di dunia marketing Pak Haji. Sampai akhirnya saya berhasil masuk ke grup Cendana Pak Haji. Kita bikin usaha bareng Pak Haji. Usaha apa? Kalau di sana itu kita kan boleh dibilang waktu zaman masih ada Pak Harto, apa lu gak ada gitu. Apa lu gak ada? Oh iya iya betul betul. Ya, istilahnya Iya, iya. mau main kebun, mau main tambak. Zaman kita 89 ya. Betul, betul. 86, Betul, 87, 88 ya. Betul, Pak Haji. PT apa lu gak ada? Betul Pak Haji. Betul. Yang penting kenal sama keluarga Cendana ya. Makanya itulah waktu itu saya jadi kena kecelakaan, nggak ada jembatan penyeberangan Pak Haji. Iya 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 Kita- iya iya. Kita tiap malam, tiap hari jalan sama bos itu kan pikir wah ini orang berduit nih kan gitu Pak Haji. Iya. Tapi itu jadi pelajaran. Alhamdulillah yang tadi saya bilang, karena saya sudah bilang, saya ini kecelakaan kita habis selesai anak, saya mau balik lagi ke istri saya. Yang pertama. Yang pertama, saya ini nggak bisa tinggalin anak-anak saya. Jadi udah sepakat. Dan beliau juga pas gitu saya tinggal, dia dapat suami yang bagus. Tinggal di Amerika, berarti kan rezekinya juga. Iya. Uh, Nah lu tau RDI dari mana? Saya dikasih tahu sama Bu Haji Jamilah, Pak Haji. Heeh. Yang Kok mau dikasih tahu? Pak Haji. Karena saya juga makanya salah satu yang modalin saya waktu di Tamrin 10 itu Bu Jamilah. Gitu. Cuma pas gitu COVID kan kita susah bayarnya. Nah Bu Jamilah bilang, Pak Andar nggak ada salahnya, mohon maaf katanya gitu. Saya sudah ke RDAY, Pak Andar mungkin cobalah gitu kan. Nah saya bilang boleh Bu, gitu. Saya mau coba. Kebetulan saya punya saudara angkat di sini Pak Haji, di Cibuntu. Cibuntu. Saya sering ke situ, tapi saya nggak tahu di sini ada RDAY. RDI. Pas gitu saya Masuk ke dalam kan nih belok jadi nggak kelihatan. Pas gitu saya tanya sama saudara saya, kayak orang tua, udah kayak ini, loh itu deket sama rumah katanya gitu. Wah singkat cerita, wah saya senang Pak Haji, karena saya sering main ke situ gitu kan. Terus alhamdulillah sih waktu zaman sebelum reformasi saya dipercayalah Pak Haji. Memang dulu doanya saya, ya Allah saya pengen ketemu sama orang nomor 1 dan orang kaya nomor 1, dikasih Pak Haji, ya kan, ya sudah kan nomor 1 power waktu itu Cendana, orang nomor 1 waktu itu sama almarhum Pak Ibrahim Risat. Oh iya Rahim Risat. Ibrahim Risat, Ya. saya sama anaknya dan saya terus sama beliau, jadi saya terkabul gitu. Cuma pas gitu setelah reformasi kan semuanya pada bubar. Ya. Nah, semua pada bubar. Sehingga saya coba saya terus itu ikut sama Pak Rosan Ruslani yang sekarang kepala Danantara. Oh iya. Itu sahabat saya baik Pak Haji. Kita sama-sama dulu jadi marketing lah, ikut sama Pak Rosan, sama Pak Rijal, anaknya Pak Ibrahim Risat. Sama-sama marketing, kita cari-cari prospek sana, prospek sini gitu Pak Haji.
Sampai alhamdulillah sekarang beliau jadi kepala Danantara, jadi boleh dibilang secara fisik orang yang ngelola uang terbesar di Indonesia gitu. Ya. Nah, ini ada kaitannya. Jadi setelah COVID, setelah ini saya juga susah untuk bangkit karena juga yang saya pinjam uangnya itu udah ngomongin saya kemana-mana Pak Haji, sehingga yang teman-teman saya yang hebat-hebat itu agak ini juga menghindar. Nih kalau misalnya dekat Andar, wah bahaya. Bahaya nih gitu kan, pada takut semua. Jadi kalau duit nggak ada saudaranya. Betul Pak Haji. Jadi duit kalau misalnya dipinjam. dekat-dekat, oh iya gue kenal. Tapi pas gitu bilang, lo bukannya sahabat baik? Oh enggak, gue cuma kenal doang gitu Pak Haji. Nah sekarang ini jadi apa? Nih maksain ke RDI, hajatnya si bos apa? Saya pengen supaya ya balik lagi saya ke teman-teman saya itu, artinya balik lagi teman-teman saya ini karena mereka memang baik gitu ya Pak Haji, silaturahmi. Ya Mbok, mungkin kalau sekarang jomplang, saya nggak mau terlalu jomplang Pak Haji gitu. Mungkin mereka yang kaya makin kaya, ya saya jangan sampai terlalu miskin gitu Pak Haji. Saya harus paling tidak kaya walaupun tidak kaya beneran. Bos, gue potong ya bos ya. Ya, Pak Haji. Lo kan dari muda, lo pantaran gue, lo 58, gue 55. Iya Pak Haji. Selisih 3 tahun lah, dia 57. Betul. Kita udah deket-deketan lah. Iya, di zaman itu 86, 87, 88, 89. Iya. Terus kita ada yang kuliah, ada yang kita nggak kuliah. Betul. Nah, di zaman 89, 88, 87, Iya. di zaman itu Iya. kita kan udah ngurusin dunia. Betul Pak Haji. Pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Betul. Nongkrong sana, nongkrong sini, di Menteng lah, makanlah bami oon lah di pojokan situ, dekat ujung, ya kan? Iya. Itu kan zamannya kita dulu, Iya betul Pak Haji. istilahnya. Nah mau gua bos, di usia kita sekarang 58, gua 55, dan di tahun 2025 kita masih gini-gini aja. Iya, Kenapa nggak sekarang kita balik bos? Dunianya kita stop, Iya. akhiratnya kita prioritasin. Apa tuh? Seperti Abdurrahman bin Auf. Dia maksain jam 00 bangun. Iya. Dasarnya ada di Al-Quran. Iya. Senyum, mandi pandan 9 lembar, tahajud, lu paksain baca Quran 12 juz. Kalau Abdurrahman bin Auf kan baca Qurannya 30 juz. Iya. Kita 12 juz deh. Iya. Nanti di usia kita 59, lu 59, 60, kita udah punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Tapi lu udah nggak datang ke si A, si B, si C, si D, enggak. Lu udah duduk manis aja. Amin. 10 miliar masuk. Kabul. Lo tinggal modalin anak lo aja berapa? 1 miliar, gede-gedenya 5 miliar, gede 10 miliar. Buka usaha, nah lo udah duduk manis. Iya Pak Haji. Amin. Kita kan enggak bos. Usia kita 59 masih telepon sono, telepon sini. Ngapain bos? Udah duduk manis aja. Betul Pak Haji. Mungkin Makanya anak-anak gua kan nomor 1 dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Papa kok nggak komunikasi sama temen-temen? Udah nggak level, temen ngubungin gue. Makanya besok gue reuni tanggal berapa man? 12-13. Jadi guru-guru gue SMA Iya. yang usianya 80 tahun, ada berapa man? Ada 28. 28 orang. Gue muliain di sini. Masya Allah. Plus panitia acaranya temen-temen gue Iya. SMA yang gue suruh senengin. Iya Pak Haji. Gitu. Jadi duit ngejar kita, Amin. rezeki ngejar kita. Caranya apa? Lo udah mulai bikin takjub Allah. Yang biasanya kita sholat badiah qobliyahnya bolong, Iya. sekarang jangan bolong. Yang biasanya kita nggak pernah sedekah subuh harus. Iya. Yang tadinya kita nggak pernah sedekah Jumat barokah, sekarang harus. Yang tadinya kita jam 00 tidur, sekarang enggak, kita bangun, Iya. senyum mandi. Iya. Karena zaman sekarang nih bos, gue lihat peninggalan dulu ya, kita tangannya tangan besi bos. Iya betul Pak Haji. Tangan besi artinya apa Pak Haji? Megang sesuatu mangkrak, Iya. mangkrak. Tapi setelah gue lihat Abdurrahman bin Auf, tangannya tangan emas. Pegang Was- apapun jadi emas. Betul. Karena apa? Karena di dasarnya baca Quran. Hmm. Gitu. Jadi kita maksa. Dulu kan kita
Boro-boro ingat di mana Al-Qur'an ya. Kita naruh di mana Al-Qur'an? Dulu nggak ingat, kita ingetnya kunci mobil. Kunci mobil oh di sana loh. Kunci motor oh di sana. Sertifikat oh gue di sana. Tapi yang namanya Al-Qur'an kita lupa naruh di mana. Nah lu paksain bos. Mulai hari ini nanti lo pulang, lo bilang sama bini lo, dapat apa dari RDIY? Gue dapat buat akhirat, baca Quran. Gue paksa mulai hari ini. Gitu. Dulu kan orang one day one juice. Gue nggak mau 12 jus sekarang sehari. Nggak ada one day one juice. Dulu tahajud 1/3 malam, gue nggak mau. Sekarang 1/2 malam. Lalu praktekin itu. Plus sifat 18 nggak boleh ada. Kenapa? Karena kalau yang sifat 18 lo masih ada, jangan harap duit ngejar lo. Karena itu sifat busuk, nggak ada di Al-Quran. Nah kita masih ada. Nah coba lihat, masih ada gak sifat 18 tuh yang gue tulis itu? Ada berapa? Coba lo perhatiin pelan-pelan. Ada berapa bos? Yang saya. Iya di lo, bapaknya. Ya nomor 1 Pak Haji. 1. Nomor berapa lagi? Nomor 2 Pak Haji. Nomor 2. Nomor berapa lagi? Saya yang lainnya nih udah mulai saya ini Pak Haji. Mulai saya rubah Pak Haji. Iya. Tapi yang 1 dan 2 ini masih Pak Haji. Iya nggak boleh gundah, nggak boleh gelisah. Gimana nanti di hari tua gue usia 59, 60, 61, 62 gimana kalau gue nggak ada pemasukan? Nggak boleh. Nggak boleh gelisah, nggak boleh murung, mukanya nggak boleh sedih. Jalanin, syukurin, nikmatin. Mikir. Syukurin, nikmatin. Iya. Sebenarnya nih bos kalau lo setuju. Ini kan bulan Juli. Coba lo paksain selama bulan Juli. Bisa gak sifat 18 jangan ada? Selama bulan Juli nih. Sifat 18 jangan ada. Biar nanti di akhir Juli cair 10 miliar. Gitu. Saya maaf Pak Haji. Kemarin saya ikut waktu yang testimoni yang itu Pak Haji, yang apa namanya, yang pinjol. Oh hari Sabtu? Iya hari Sabtu. Oh iya. Nah semenjak itu kan Pak Haji bilang suruh mandi malam Jam 00. 31 hari. Ya. Nah saya udah jalanin udah 5 hari Pak Haji. Saya juga udah jalanin, pokoknya habis itu langsung sunat taubat, tahajud, ngaji Pak Haji. Baca Quran, bisa gak? Baca Pak Haji. Berapa juz? Nah di situ Pak Haji masalahnya Pak Haji, karena kan saya pulang itu sampai rumah jam 10, 11 malam. Saya coba paksain tidur. Jam 12 bangun, saya mandi. Jam 1:30 ada godaan tuh mata, udah berat banget karena besok pagi saya harus jalan lagi. Jadi saya paling 1 jus gitu Pak Haji. Pagi paling habis subuh saya dapat setengah jus gitu. Nggak apa-apa, bertahap aja. Kalau siangnya, kalau misalnya zuhur saya lagi istirahat, kadang ya saya dapat 3 ain, 4 ain, atau saya usahain gitu Pak Haji. Cuma memang gitu masalahnya, saya tuh pulangnya kan selalu malam Pak Haji. Ini ada. Bos, lo kan pulang malam dari dulu. Zaman kita. Umur lo sama umur gua mirip-mirip bos. Temen gua kan temen lu juga. Temen lo pasti adik kelas lu. Kita tuh zaman dulu memang pulangnya malam bos. Betul, Pak Haji. Kebiasaan sampai sekarang Pak Haji. Saya udah pengen sih. Cuma bos saya ini kadang-kadang gini. Udah jam 9 bos, udah jam 9 nih. Saya udah mikir nih selama 5 hari ini. Pengen cepet pulang jam 9 tidur. Bangun jam 12. Bisa paling enggak 2-3 jus gitu Pak Haji. Cuma kepepet-pepetnya jam 10:30, jam 11 lagi. Tapi kalau lo nggak paksain nggak bisa bos. Iya. Nggak bisa. Ya. Lo harus paksain bos. Ntar lo nyesal seumur hidup. Nih, gue nyata nih. Amit-amit jangan baik jangan sampai. Ya, amit-amit. Lo mati dikubur. Ini anak lo. Iya. Apa lo mati dikubur anak lo mau ikut dikubur hidup-hidup sama lo? Pasti nggak mau. Nggak mau. Nih lo mati nih amit-amit jangan baik jangan sampai. Amit-amit. Lo dikubur. Anak lo suruh setiap hari nengokin kuburan. Nggak mau, setahun 2 kali mau puasa mau lebaran. Iya, betul. Itu juga kalau dia nggak sibuk. Iya betul. Bini juga begitu. Jadi siapa temen lo dikubur? Baca Quran. Iya Pak Haji. Nanti lo nyesel banget bos. Kok nyesel Pak Haji?
Karena bapak gue kan meninggal dari tahun 1973 sampai sekarang nih. Iya, Pak Haji. Gue nggak tahu nih apa masih siksa kubur apa enggak tuh Iya, bokap iya, gue. Pak Haji. Iya, Pak Haji. Gue nggak bisa nolong. Gue paling kirim doa, anak yatim gue kirimin doa buat dia. Iya, iya, iya. Tapi kan gue nggak tahu dia sedekahnya cukup apa enggak. Iya, Pak Haji. Makanya kalau gue lihat di Al-Quran, orang mati minta hidup sebentar aja. Buat apa? Buat sedekah. Karena dia lihat di kubur tuh sedekahnya jangkanya luar biasa, jangka panjang. Nah maksud gue, lu paksain sedekah subuh jangan bolong. Buat tabungan lu di kubur. Paksain sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Jadi kalau kita duit ngumpet-ngumpetan bos sama bini. Karena kalau bini tahu, udah nggak bakal balik lagi bos. Iya, iya, iya. Begitu. Iya, iya. Bukannya kita sentimen sama bini, Iya, enggak. Pak Haji. Paham, paham. Emang udah diciptain perempuan begitu. Iya. Dia gelatakan. Istri kebetulan mendukung Pak Haji. Istri mendukung. Istri dukung? Dukung. Kok bisa dukung? Gimana ceritanya? Kau tahu RDI? Iya, saya kan cerita waktu pertama kali saya diajak sini, saya bermalam, pas itu malam tahun baru 1 Muharram lah. Oh iya. Saya sini tuh 1 Muharram itu. Saya cerita bagaimana saya nikmatnya tahajud bareng sama anak yatim. Habis itu ngelus kepalanya anak yatim. Iya. Nah, makanya istri saya Tapi lu nggak cerita kan nyium keningnya ibu yatim? enggak, Pak Haji. Jangan cerita, tuh bonus. Jadi Masya Allah, istri saya bilang, wah ya berkah ya kalau emang kayak gitu. Udah terusin aja. Ayah berapa hari di RDAY? Malah ditanya berapa hari, saya dipikir nggak pulang. Tapi saya usahain 2 hari. Karena apa? Besoknya itu persis hari 1 Muharramnya, ya kan? Nah jadi alhamdulillah pengalaman saya di sini saya juga tularkan ke anak saya. Saya bilang ayah seneng di sini gitu. Senangnya kalau misalnya malam sholat tahajudnya bareng-bareng. Bareng anak yatim. Iya, habis itu megang ngelus anak yatim. Yatim. Itu berkah dan anak-anak saya tuh semua juga senang. Besok kalau lo senggang, datang aja hari Sabtu, besok Sabtu pagi. Jam 7, gue bikin acara kayak kemarin, tapi nggak live. Oh gitu. Nggak live, karena Mbak Nadia kalau bisa Pak Haji jangan live ya. Oh gitu. Karena ada judulnya trik menghindari dikejar sama debt collector. Jadi kita punya utang, tapi nggak ditagih. Ada triknya. Trik tuh tipu-tipuan. Trik intrik tipu-tipuan. Nah kalau di live takutnya para debt collector nanti pada nonton. Iya, dia ntar kesini pada berobat. Betul. Soalnya debt collector serem-serem, gue takut juga. Kalau yang minjem kan nggak ada yang serem. Ini para mantan-mantan peminjam. Ya jadi saya sih kemarin ada rezeki sedikit, saya pikir ini saya kalau bayar utang juga nggak tutupan gitu. Iya, bener sedekahin. Saya sedekah, saya bilang sama saya. Iya. Ya, duit kan enggak, saya sedekahin aja semua udah, bilang gitu. Udah seberapa Nih sekarang ya bos, dia kan punya mobil Mitsubishi. Kalau dia jual buat bangun kontrakan, nggak mungkin, nggak cukup, disedekahin. Dia punya Grand Max. Kalau dia jual, dia bangun ruko, nggak cukup. Akhirnya disedekain lah Mitsubishi-nya dia sama Grand Max-nya dia sama seisi toko materialnya. Dia paksain ilmu RDA 7 bulan, sekarang dari kontrakan 6 jadi kontrakan berapa? 21. Yang tadinya nggak punya ruko, sekarang rukonya berapa? 15. Kalau kita kan enggak, lebih puas kalau mobilnya ditarik sama debt collector. Entah kalau ditarik debt collector kita bilang, gue ikhlas, gue sedekahin. Mana mungkin? Nggak ada. Orang udah ditarik ya udah angus lah. Nggak ada sedekah-sedekah. Jadi sedekah itu di muka. Ada paksain. Nah nanti lu tinggal praktekin aja bos. Baca Qurannya 12 juz jangan sampai bolong. Tapi kalau lo nggak bisa juga, apa yang bisa lo bikin tajub Allah? Wajar kalau Allah nggak bikin tajub si bos. Kenapa? Karena si bos nggak bikin tajub Allah. Bikinlah tajub Allah bos. Dengan cara apa? Baca Quran 12 juz. Paksain. Mumpung lo masih sehat. Kalau misalnya gini Pak Haji, kan saya udah coba juga Pak Haji. Waktu saya coba tidur jam 9, saya mau baca Quran. Dapat nih 2 juz. Terus godaannya blok sebentar gitu Pak Haji. Saya coba ambil dulu lagi gitu kan. Baca lagi. Dapat cuma setengah juz gitu Pak Haji. Tapi mungkin
misalnya nggak sampai 12 juz Pak Haji. Tapi satu malam itu saya usahain nggak tidur sampai subuh. Tapi nggak dapat 12 juz, itu gimana Pak Haji? Nggak apa-apa, kan lu masih baru, Bos. Ah, Lu masih baru, nggak apa-apa. Terus. ya. Besok ulangi lagi terus. Kayak orang naik sepeda. Artinya emang ini nggak pernah saya lakukan gitu Pak Haji sampai begitu. Tapi apa namanya, dengan Bos, lu paksain baca Quran 12 juz. ya, Anak kita 4. Karena dia nggak ibadah sama Allah masuk neraka. Bini kita masuk neraka. Siapa yang nolong dia masuk surga? Si bos. Kan Allah panggil, sini. Gue kasih 5 orang yang lo boleh masuk surga. Siapa aja? Anak gue 4 sama bini gue 1. Bawa. ya. Allah, bonus dong 1 lagi, bini gue yang kedua. Boleh. Gitu. Gue kasih referensi. Lo gara-gara kameramen. Jadi maunya gue gini, Bos. Lo kerjain sendiri. Gue juga ngerjain sendiri. Nggak ngelibatin pasangan, nggak. Ya, 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 Nanti pasangan terima jadi aja. ya. Daripada kita, ayo mah gini. Kalau dia mau ikut ya udah ayo. Kalau nggak apa-apa, lo sendiri aja. Ya, Yang penting lo maksain baca Qurannya harus 12 juz. ya, Tobat, ya, tahajud, bangun jam 00, senyum mandi pagi, sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, ya, sifat 18 nggak boleh ada. Udah itu aja. ya, Simple. Susah Ji, pelan-pelan. ya. Gue baru 1 juz, bertahap. Hmm. Begitu. Namanya juga ilmu baru. Iya betul, Pak Haji. Betul. Ilmu baru. Betul. Kalau orang lain kan nggak maksain baca Quran, kalau di sini maksain. Kalau di luar kan nggak maksain sholat badiah qobliyah, kalau di sini maksain. Kalau di luar kan sholat tahajud kan 1/3 malam, kalau gue maunya 1/2 malam. Gitu. Emang orang bilang lo kejem Ji. Nggak apa-apa buat lu, buat gua. Iya, iya, betul. Soalnya kalau kita tahajud 1/3 malam, normal. Gue nggak mau, gue maunya di atas rata-rata. Iya, iya, iya. Gitu. Terus apa lagi, Bos? Yang saya tanya nah selama 5 hari mandi ini, saya sih niat mandinya ya niat mandi buat apa, bersihin kotoran dan penyakit sama buka aura. Bos, kalau misalkan lo mandi jam 00, itu otomatis lo nggak bakal punya penyakit. Nggak ada, kayak asam urat, Jadi nggak ada. nggak usah niat apa, pokoknya Nggak usah mandi aja itu, Dok. Jadi orang yang mandi jam 00, itu udah otomatis. Nanti kalau lo mau buka aura, lo mesti cebok, air cebokan. Lo cebok, kobok, itu diminum selama 9 hari. Hmm. Ngetesnya sampai alat kelamin lo gatal. Kalau gatal baru kebuka aura lo. Kalau nggak bisa. Gitu. Namanya dulu kita orang pinter kan sering datang, Bos. Iya. Ke Pondok Gede, ke Cianjur, kayak gitu. Iya, iya. Nah, iya ini mantan. Ya, ya. Gitu. Ah, lo minum nanti keluar. Ya. Gitu. Emang kenapa sih Pak Haji kalau itu nggak dikeluarin? Kalau nggak dikeluarin, nanti pada saat lo mau masuk ke surga, dia jagain di depan surga, lo nggak bisa masuk. Kenapa? Kan lo dulu pernah pakai gue. Kan gue udah bayar. Itu makanannya, gaji gue mana? Dibayarlah gaji kita, pahala kita buat dia kurang. Dosa dia bayar ke kita, masuk kita neraka paling bawah. Kalau dunia muda, kita sering datang ke sini, ke A, ke B, ke C, minta air doa, amalan ini. Itu wajar, Bos. Emang dunianya kita muda begitu. Ya, betul. Dunia muda. Ya kita sekarang di usia 55, 56, 57, 58. Kita bersihin. Ya, ya. Kalau kita nggak begitu, kita nggak bisa cerita sama anak kita. Makanya kalau anak kita cerita, Papa, aku jangan. Lo pakai ilmunya RDI aja. Ini ilmu kearifan lokal. Ya. Nggak usah ke sono-sono. Ya. Begitu. Apa tuh, Pak? Ya tahajud lah. Apa tuh? Baca Quran Itu lah. kalau misalnya daun pandannya itu 9 lembar. Iya, ganti tiap hari apa ini? Enggak, sampai warnanya coklat. Sampai warnanya coklat ganti aja. Ganti baru. Biar awet lo simpen nih. Kulkas. Sampai kulkas ya. Udah saya. Kulkas. Ntar kalau mau pakai lo pakai lagi buat mandi. Ya, ya. Udah lo pakai gitu. 5 hari udah coklat Pak Haji. Kalau disimpan kulkas coklat. Ya enggak, mungkin karena saya kan campur pakai air hangat kalau mandinya. Oh iya, gak apa-apa. Enggak apa-apa kan.
Orang yang mandi pandan, bawaannya orang kalau ngeliat kita pengen ngasih duit aja. Amin. Bawaannya gatel, pengen ngasih duit aja. Amin. Tapi kalau kita mandi nggak pakai pandan, biasa aja. Iya. Nah terus jadi gini Pak Haji, ya seperti tadi sih hajat saya nih udah disiplin sama Pak Haji sih, bagaimana istilahnya duit yang ngejar saya kan gitu Pak Haji. Iya, lo bikin tajubnya apa coba? Lo bisa bikin tajub Allah apa? Belum ada. Makanya kalau gue bilang Allah kasih dong 10 miliar ke dia. Mana dia belum bikin tajub gue? Oh iya. Nah lo bikin tajub Allah dulu bos. Biar Allah bikin tajub si bos. Saya nih banyak ketitipan tanahnya Jenderal Pak Haji. Boleh. Minta dijualin Pak Haji. Boleh. Grup besar udah mau gitu kayak Ciputra atau apa gitu. Cuma udah ini bentar dulu gitu Pak Haji. Ada beberapa kita udah mau transaksi dan inilah. Bos lo tau gak kupu-kupu? Iya. Kupu-kupu kalau lo kejar makin jauh gak dia terbangnya? Jauh, Pak Haji. Berarti lo sama juga kupu-kupu kan rezeki. Iya. Berarti lo kejar rezeki, udah mau deal, Iya. mundur. Udah mau deal, mundur. Gimana caranya tuh biar rezeki ngejar kita? Gimana caranya tuh biar kupu-kupu datang? Ilmu ada itu ya. Pak Haji. Ya lo mesti nanam bunga, tanaman bunga. Iya. Jadi bunga lo tanam di halaman rumah lo, nanti kupu-kupu kumbang pada datang, kupu-kupu pada datang. Tanpa lo harus cari, tanpa lo kejar. Nah maksud gue, lo praktekin itu ilmu sifat 18 jangan ada di hati kita. Iya. Biar hati lo bersih. Jadi rezeki mau datang aja. Iya. Lo baru keluar rumah, orang udah langsung telepon. Bos, gue ada pom bensin 5, gue mau lepas semua bos. Cariin dong lawannya. Tuh, lo tinggal nyari lawannya. Iya. Herannya lo baru jalan kira-kira 1 jam. Bos, ini papa gue pensiun. Pesangonnya mau nyari pom bensin. Ada gak pom bensin yang mau dijual? Tuh udah ketemu lagi lawannya. Kok bisa begitu? Ya karena hati kita bersih. Iya, iya. Kalau sekarang kan teman-teman di luaran sana hatinya nggak ada yang bersih bos. Iya. Baru lihat orang sukses langsung Iya. jadi apa namanya? Jadi apa namanya kalau di YouTube menjelekin, di TikTok jadi hater. Hater, ya. Dia baru lihat orang sukses dia jadi hater. Jadi hater. Apa itu bagus? Nggak boleh. Jelekin di YouTube, di TikTok, di Facebook. Boleh nggak? Nggak boleh. Kan ada sifat 18. Memang kita nggak kena imbasnya. Tapi yang kena siapa? Anak. Iya. Emang anak nggak kena, cucu. Lo lihat deh. Iya. Iya. Yang kena sekarang siapa? Anaknya. Nah, Haji. Yang jadi yang jolim siapa? Orang tuanya dulu, zamannya tahun 80. Iya betul. Sekarang yang kena himbas anaknya. Dulu bapaknya tahun 80. Begajulan. Yang kena himbas siapa? Cucunya sekarang. Emang ada? Gak usah gue sebutin namanya, lo pasti tahu. Ya kan? Iya. Orang-orang situ dong. Nah maksud gue, kita mumpung masih dikasih hidup, udah lo tinggalin itu, lo paksain tuh sifat 18 nggak ada, lo paksain lo baca Quran, lo paksain lo bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud, lo paksain sedekah subuh jangan bolong, duit lo adanya berapa sedekah subuh, lo ada duitnya duit berapa sedekah Jumat barokah, lo ada duitnya berapa sholat badiah qobliyah jangan bolong, itu aja, itu aja. Berapa lama? Ya sebulan dah paling lama. Kalau memang belum berhasil, di awal Agustus lah kita ulangi lagi. Iya. Kalau belum berhasil di awal September lah, pokoknya dipaksain dah. Ya. Tahun ini harus Amin. cair Amin. 10 miliar Amin. buat ngeringanin anak sama bini, Iya bos. betul Pak Haji. Betul Pak Haji. Terus apa lagi? Betul. Nah jadi makanya saya juga ini anak saya yang perempuan ini, dia tadinya lagi enak-enak kerja sama orang, dia profesional Pak Haji. Cuma ya tadi saya bilang karena pengen regenerasi di yang saya biasa main di Pemda, udah dia yang saya munculin gitu kan. Kita bikin PT, saya bikin lah. Dia jadi dirutnya, saya komisarisnya. Harapannya tuh ya udah nih berjalan, tapi kan memang nggak sesuai dengan rencana Pak Haji. Nah, ya dengan COVID ditipu orang, di macam-macam lah, ini nggak jalan. Saya juga Bos, COVID itu udah seizin Allah belum, bos? Pasti. Udah. Dengan adanya COVID, kan nggak semuanya terpuruk. Banyak kok yang pada sukses. Iya, Siapa Pak Haji? Itu yang punya masker, iya, iya, betul. perusahaan masker. Betul, betul, betul.
Itu yang punya perusahaan pabrik obat, Iya. ya kan? Iya, betul. Itu yang minuman Aqua, Betul. yang dapat pesanan Aqua berapa galon tuh tiap hari tuh itu yang tadinya wismanya kosong jadi penuh. Jadi penuh. Emang nggak disewa sama pemerintah? Betul Pak Haji. Jadi nggak semuanya, banyak bos yang diuntungin dari COVID. Alat alkes, Kesehatan ya, alkes, ya. alkes kan laku. Betul. Nah, maksud saya gini Pak Haji. Makanya nih Arkan ini ya kalau saya mungkin karena udah jam terbang kita ditagi-tagi orang apa sih udah biasalah, saya udah nggak ini. Tapi ini anak baru sekarang apalagi jadi di RUT kan. Kemarin waktu kita ngebangun itu ya kita karena yakin ini banyak kerjaan apa-apa, kita minjem kita kasih cek, tapi kan ternyata Saldonya nggak ada. saldonya nggak ada. Kan akhirnya saya sama dia karena kita yang ini jadi Di clearing sama dia saldonya nggak ada. iya, jadi kan kita jadi kayak dilaporin sama polisi lah, Ya. apalah gitu. Cek kosong. Nah, saya tuh kalau saya saya udah ikhlas dari itu. Cuma saya mikir anak saya sama cucu saya. Ini anaknya ada 3 Pak Haji. Gitu. Lu ada angka berapa bos? Saya 93 Pak. Oh masih muda benar. Ya. Nah, jadi ya makanya ini kesempatan bagus banget nih dia bisa ikut nih. Kemarin nggak ada rencana dia mau ikut Pak Haji. Tapi tadi pagi, ayah mau kemana ya? Mau ke Bogor. Naik apa ya? Mau naik kereta. Wah, naik kereta bakal macet ya. Ayah mau ketemu ini. Iya, nomor 1 Kak. Jam 1 udah harus di sana. Oh, udah kakak anterin. Berdua. Berdua Naik mobil. naik motor Pak Haji. Naik motor lewat mana? Lewat Parung Pak Haji. Oh Parung, oh, iya. Nah, alhamdulillah. Jadi ternyata nggak sangka makanya tadi yang di depan aja Ustadz siapa? Sopian, Sofyan. Dandan. Kok nggak bilang Pak sekalian berdua? Ya saya kemarin nggak kepikiran mau ajak, tapi ternyata emang beliau rezekinya ikut gitu bisa ketemu saya. Itu sih Pak Haji. Jadi Pokoknya intinya gini bos, anak kalau mau ngikutin lo nggak apa-apa. Saran gue lo aja dulu. Kalau anak mau ikut nggak apa-apa. Baik. Lo yang maksain aja bos. Bangun jam 00 paksain. Senyum paksain. Mandi pandan 9 lembar paksain. Sholat tahajud paksain. Baca Quran 12 juz paksain. Sedekah subuh paksain. Sedekah Jumat barokah paksain. Sholat badiah qobliyah paksain. ya. Sifat 18 paksain jangan ada. Tapi kalau anak mau ngikut, alhamdulillah. Tapi kalau anak belum siap, ya lo ngerjain dulu. baik. Nanti kan lo cair duluan 10 miliar. Kasih dah anak lo modal. Udah nutupin semua, udah tenang nih Pak Haji. Itu aja. Baik. Nah besok kan bagus tuh acaranya Mbak Nadia. Iya. Kartu kredit lunas 17 tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya. Pinjol 40 lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya. Suaminya pinjol 60 lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya, betul. Ketiga cair 1 triliun. Iya. Plus trik cara menghindar tidak didatangi sama debt collector. Jadi besok ada 5 dikebut dari 1 sampai 4, yang 5 yang diutamain. Iya. Nah, lu datang aja kan acaranya gratis di atas, free. Betul. Lu duduk paling depan, kalau bisa datangnya 6:30. Iya. Kalau acara jam 7 lu duduk paling depan, nanti lu nanya, Mbak Nadia, saya mau nanya dong buat putra saya tercinta, triknya gimana? Nanti kan diterangin sama dia. Kalau dia bisa cair 1 triliun, masa lu nggak bisa cair 10 miliar? Gitu. Bayar gak Pak Haji? Enggak lah, free lah, gratis. Gitu. Dari jam 7 sampai jam 8, nanti tanya jawab dari jam 8 sampai jam 9. Jam 9 udah bubar. Iya. Selesai. Iya. Terus apa lagi bos? Alhamdulillah sih Pak Haji. Saya yang paling teknisnya aja saya Yang berat yang mana? Baca Quran. Lu paksain. Yang mana yang berat? kalau Sifat 18 paksain. Jadi yang berat-berat lo harus paksa bos. Kalau nggak bisa. Kayak kita lagi bikin jalan. Ini jalan lurus. Ada 1 titik yang lubangnya 0,5 meter. Itu kan urukannya mesti banyak batunya. Kalau nggak ambles. Iya. Yang lain mah sirtu biasa. Tapi yang lubang, mungkin itu bekas sarang ular. Mungkin itu bekas sarang
Nah, nguruknya batunya sirtunya mesti nggak bisa, mesti pakai batu kapur, kalau nggak ambles. Ya. Begitu juga lo sifat 18. Ya. Dari 18 sifat yang mana yang dominan? Mikir. Ya lo harus hajar dong, nggak boleh mikir. Ibarat batu diuruknya pakai batu kapur. Bisa nggak kalau pakai batu kali? Nggak bisa, melenting. Ya, ya. Kok Pak Haji tahu? Lah kan gue biasa tuh nguruk jalanan anak yatim pada lobang-lobang. Ya, ya, betul. Apalagi kalau nguruk ibu yatim, aduh. Jadi intinya praktekin aja ilmu RDAI ini Pak Haji ya. Iya. Eh, Sekarang lu pelajarin ilmu RDAI ada gak yang melanggar dari agama Islam? nggak ada Pak Haji. Nggak ada, itu semuanya ilmu Allah semua. Iya. Kalau kata istri saya ilmu tua tuh ya katanya. Iya, gitu. ilmu tua, ilmu kearifan lokal. Karena istri saya itu ibunya itu memang mungkin dari ibunya dari orang Iya, zaman dulu bos, nenek gue, neneknya dia, itu kalau jam 3 pagi, jam 4, itu hordeng udah dibuka, dia udah seritan. Kita hordeng buka jam berapa? Jam 6. Iya, iya. Jam 6 baru hordeng, mandi jam 5, mana ada. Iya betul Pak Haji. Zaman dulu bos, Betul, betul. orang keluar dari rumah mau ke pasar, itu sebelum matahari terbit. Lo lihat, Pantai Indah Kapuk, Iya. kue subuh yang di Senen. Senin. Itu kira-kira keluar dari rumah jam berapa tuh dia? Subuh bos. Iya, iya, iya. Emang dagangan ngampar begitu. Lo lihat ekonominya. Iya. Pantai Indah Kapuk kan Iya, ada tuh. Iya, ada. Pagi-pagi tuh kue Iya, subuh. Betul. Buduh bos, ramenya luar biasa duitnya. Iya, iya. Kalau kita enggak, jam 00 tidur, jam 1 tidur, jam 2 tidur. Kata Allah sih goblok, bukan baca Quran. Iya, iya, iya. Ini baca Quran duhur, nggak bisa. Jadi intinya nih kegiatan-kegiatan yang rutin harian ini saya coba ngurangin aja kali ya. Iya bos. Sekarang kalau lo nggak kurangin, mau sampai kapan? Usia betul, 58. betul Pak Haji. Usia lo di 58, nyesel seumur hidup Saya lo. pengen yang Pak Haji bilang tadi, umur 59 udah duduk aja. biar Iya, saya- 10 miliar masuk. Iya, betul. Makanya kalau bisa nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan nih lo kebut. Iya Pak Haji. Iya Pak Haji. Lo nyesel seumur hidup lo bos, kalau lo nggak mulai dari sekarang. Iya, iya. Kurangin berarti yang dunia, kurangin. Iya Pak Haji. Udah ngejar akhirat. Emang orang kadang suka ngomong gini. Hendar, mana ada uang nyari sendiri, apalagi usia kita udah 59. Ya tetap kita harus kerja. Lo jangan dengerin. Kan ada ayatnya. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Nggak ada. Tanpa kerja. Lo lihat anak kecil. Gue lihat tuh anak kecil umur setahun. Apa dia kerja? Apa dia punya ijazah? Enggak. Tuh dijamin sama Allah tuh. Iya, iya. Lo lihat bayi baru lahir. Tete deketin mulut bayi. Iya. Apa bayi nyari tete? Iya. Enggak. Pas kita gede aja kita nyari tete. Iya, 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 iya. Betul, betul. Iya gak? Betul. Ya gue contohnya. Tete gimana gue cari aja tete. Nah ini tete nih. Lagi tete deketin gue. Tapi anak kecil tete deketin mulutnya bayi. Rezekinya lah udah. Tuh rezekinya. Tapi setelah kita udah merit usia 21, 22, 23, 24, 25. Malah kita nyari tete kemana-mana. Iya. Betul, betul. Gak boleh lah. Betul, betul. Kita udah Jadi tua. mindsetnya dirubah dulu ya. Dirubah bos. Siap, siap. Karena kita udah kerjain dunia, ngejar dunia, yang ada malah utang. Iya betul Pak Haji. Kan lo, Betul Pak Haji. temen-temennya relasi lo, zaman dulu kan elit-elit semua. Sampai sekarang juga masih. Iya masih, tapi yang ada utang. Iya, jadi pada menghindar semua Pak Haji. Iya, sebenarnya gue ngomong lo nyindir dia. Gue nyindir dia kan temennya pejabat semua bos. Raja-raja semua, Iya, iya. raja utang. Bukan raja Jogja. Gitu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Iya. Udahlah bos. Dunia kita udah pernah nikmatin jalanin. Betul, Pak Haji. Pulang malam gue udah pernah, udah bertahun-tahun gue pulang malam. Iya. Hahaha udah. Gue ikut orang udah pernah. Sekarang gue ikut Allah aja.
Begitu, gue ikut orang udah pernah, lo ikut orang udah pernah, buat apa? Iya, betul Pak Haji. Bos, kita dianggap sama bos kita orang kepercayaan karena dia ngelihat ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya juga nggak mungkin. Iya, betul. Iya. Dia deket sama gue, Iya. gue anggap saudara. Iya. Nggak bisa bos, karena ada duit. Kalau nggak ada duitnya nggak mungkin. Iya, Pak Haji. Kok gitu Pak Haji? Ya kan duit nggak ada saudaranya. Ini gue deket nih sama Haji Marco. Iya. Karena ada duitnya. Iya. Kalau nggak ada duitnya nggak bisa. Gue anggap saudara dia Haji Marco. Ya karena ada di duitnya. Dia ada duitnya gue anggap saudara. Oh, saya juga ntar saudara ya, Pak Haji Marco ya. Amin. Kalau sekarang masih orang pada minggir-minggir. tapi Iyalah, kalau di sini- melipir. Iya, melipir. Bukan minggir, melipir. Melipir, betul Pak Haji. Betul. Kalau minggir kayaknya kasar bener, melipir. Betul Pak Haji. Jadi gue paksa lo pakai ilmunya Allah. Iya, Yang dipraktekin sama RDI lo praktekin. Iya, Pak Haji. Nanti lo lihat usia 59 Betul ya, Pak. duit udah datang sendiri. Betul. Ibarat kumbang, kupu-kupu datang sendiri. Tapi kalau nggak praktekin, Iya. oke? Ya, siap Pak Haji. Diza, Siap, insya Allah Pak Haji.